Ini dia ya orang yang nggak tahu bicara masalah tentang keutamaan saf pertama. Bener. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak paham. Nah kalau Ustaz Syam nih, tadi di tayangan barusan kita paling sering lihat banget kejadian sehari-hari. Sampai akhirnya sholat jadi nggak khusyuk dan malah keganggu. Nah ini apakah termasuk gangguan yang ketiga juga nggak sih? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli yang dimuliakan Allah serta Amin, ya guru-guru Allah. kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kepotong videonya. Jadi Ustaz Subki baru mau menjelaskan tentang keutamaan saf yang paling awal karena innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sungguh malaikat itu bersalawat kepada siapa bersalawatnya? Kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa seandainya umatku tahu, seandainya para kaum muslimin tahu bahwasanya saf pertama itu keutamaannya seperti ini dan seperti ini, karena tapi kan kita tidak tahu nih bagaimana bentuknya pahala. Kata baginda Nabi, seandainya mereka tahu keutamaan azan dan berdiri di saf pertama ketika sholat, maka tidaklah mereka sholat itu kecuali diundi dulu. Siapa nih hari ini yang saf pertama? Diundi lagi, siapa di sholat asar? Oh giliran saya dong sholat asar di saf pertama, giliran saya dong di sholat maghrib saf pertama. Maka pentingnya menjaga saf tadi. Maka gangguan bisa dihilangkan dengan cara selanjutnya, yakni menjaga saf salat kita. Menjaga saf salat kita bukan berarti kita sholat niatnya cari kelingking orang, enggak begitu maksudnya. Menjaga saf salat kita bukan berarti kita sholat mana nih bahu ketemu bahu, enggak juga. Tapi itu memang kesempurnaan dalam saf. Ya, jadi kalau dijelaskan dalam literatur guru-guru kita disebutkan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya disunnahkan memang untuk merapatkan saf itu, tapi bukan menjadi syarat sah salat. Bukan menjadi rukun sholat ketika berjamaah, merapatkan saf. Karena banyak muncul pertanyaan sekarang, gimana sholat berjamaah pandemi ini, berjarak, tidak sah dong berjamaah kita. Oh padahal merapatkan saf itu tidak keluar dari lisan baginda Nabi SAW. Ini yang harus teman-teman milenials juga harus pahami nih. Mungkin kita mendengar atau pernah ikut, ya kan baru hijrah tiba-tiba ikut sholat berjamaah. Oh orang begini semua kakinya, oh saya juga harus begini, oh ini yang benar. Enggak, jadi kita harus pahami bahwa ternyata Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat. Kata baginda Nabi SAW, aqimu sufufakum. Dalam riwayat lain, sawu sufufakum. Rapatkan barisan kalian, tegakkan saf kalian. Karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian daripada punggungku. Ketika baginda Nabi SAW mengatakan hal tersebut, maka sahabat itu merapatkan safnya, bahkan ada salah seorang sahabat langsung menempelkan Ka'bain, langsung menempelkan yang namanya mata kaki dengan mata kaki sahabat yang lain. Lalu sahabat ini juga menempelkan bahunya dengan bahu sahabat yang lainnya. Jadi bukan dari lisan baginda Nabi SAW. Jadi sahabat ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi beliau mengatakan ada sahabat yang langsung menempelkan ini semua. Lalu apakah ini menjadi hujjah? Langsung menjadi dalil bahwa oh ternyata salat berjamaah harus nempel banget. Oh tidak, karena ini hanyalah salah seorang sahabat yang melakukannya. Jadi tidak menjadi hujjah, tidak menjadi keharusan untuk menempelkan yang namanya saf salat. Bahkan Syekh bin Baz di Saudi Arabia mengatakan bahwasanya beliau mengatakan seandainya itu hanyalah berlebih-lebihan dan yang namanya membuat kita kesulitan dalam sholat kita. Kalau orang sholat harus cari kelingking ketemu kelingking, sholat harus cari mata kaki ketemu kaki, harus cari lutut ketemu lutut, itu malah menyulitkan dan keluar daripada niat sholat tadi, ya kan? Kalau kita mau cari khusyuknya berarti kita sholat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah menyepelekan yang namanya saf ini. Karena baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat juga dikatakan kalau nggak rapet setan tuh bisa masuk di sela-sela barisan. Tapi jangankan di sela-sela barisan, setan itu bisa masuk ke urat nadi kita. Jadi subhanallah, bukan masalah menyempurnakannya tadi ya. Jadi saf itu adalah menambah kekhusyuan kita ketika di dalam sholat kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, jadi bicara masalah tentang soft ini penting banget ya. Penting ternyata ya. Mas Ternyata Fadli. kalau misalnya kita bisa datang di paling depan, kenapa harus kita nungguin orang kasih orang yang di depan gitu loh, Bener. sayang. Cuman yang tahu diri di belakangnya pas imam itu adalah naibnya imam. Iya, imam Iya. yang berikut. Imam Kalau kalau sampai imamnya misalkan- batal. Nah sekarang